Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sepele ya. Karena gua hanya akan memberitahu update terkait kelanjutan Monsterverse yang ternyata akan tetap dilanjutkan walaupun dengan sutradara yang berbeda. So, terima kasih untuk Adam Wingard yang telah berhasil menyutradarai duologi Godzilla and Kong dan cukup sukses ya di box office ya. Untuk klarifikasi sendiri, sebenarnya lebih ke memperjelas spekulasi kita di video yang ini, terutama tentang origin Mothra Monsterverse yang akhirnya diperjelas. Terus ada penjelasan mengenai Titanos Shimo dan kaitannya dengan Godzilla dan Ghidorah. Tapi yang ini sih masih kurang jelas bagi gua. Yang pertama, Mothra di Monsterverse. Jadi, Mothra yang sebenarnya itu ternyata ada di Godzilla X Kong. Itu adalah ibu dari para Mothra yang ada di Godzilla King of the Monsters dan di end credit Godzilla King of the Monsters. Nah, jadi Mothra original versi Monsterverse itu adalah Mothra yang terafiliasi dengan suku Iwi. Sedangkan Mothra yang ada di Godzilla King of the Monsters, tepatnya telur yang menetas di Cina, itu memang terafiliasi dengan yang kita sebut Prisobijin dalam tanda kutip ya, karena tidak pernah disebut bersaudara ya. Seperti itulah kira-kira lah. Jadi itu hanya anakannya aja. Nah, makanya dari skill pun dan adaptasi dan juga teknik bertahan hidupnya itu jauh berbeda ya. Mothra suku Iwi ini jauh lebih kuat karena memang dia adalah ibu dari segala Mothra. Dan itulah yang menjelaskan kenapa banyak telur-telur Mothra yang tersebar di berbagai belahan dunia. Jadi setelah Mothra yang di Godzilla King of the Monsters mati oleh Ghidorah, itu ternyata masih ada telur lain. Dan itu bukan telur yang tiba-tiba spawn, itu memang udah ada cuma belum menetas saja. Dan itu masih ada di belahan dunia lainnya juga yang memang belum dijelaskan atau mungkin tidak akan dijelaskan atau mungkin nextnya kita tidak tahu ya. Yang kedua, Shimo memang dirancang sebagai Godzilla versi S, yaitu ada tantangan dari desainernya. Memang katanya gue memang ditugasinnya tuh untuk membuat Godzilla tapi S ya itu. Dan ternyata mereka berbeda jenis. Setelah jadi hasilnya pencampuran kan tuh desain Shimo antara komodo, bunglon, iguana, terus ada beruang kutub juga, itu tepatnya di bagian kaki. Makanya kalau lihat bagian kakinya itu solid banget kan, kuat banget. Itu karena dia ambil dari beruang kutub. Pas dicek kan kok beda tapi ada miripnya. Ternyata memang dibuat akhirnya buat beda jenis. Nah, sebenarnya di awal ya Shimo itu pengen dibuat jantan, tapi karena desainnya lebih mendekati ke Titan betina dengan belekukan seperti itu, akhirnya diputuskannya ya udah Shimo dijadiin Titan betina. Makanya ada kata she di depannya. Itu sebenarnya SHE ya untuk di versi bahasa Inggris. Cuman kan kalau di kita diganti untuk lebih ke Jepang ya SHI. Itu memang berbeda, lumayan berbeda jauh ya artinya ya. Dan terus ternyata Shimo itu jauh lebih kuat daripada Godzilla. Mungkin Godzilla itu bisa dibilang adalah ancaman terbesar Kong untuk saat ini ya, karena Kong pun masih belum bisa mengalahkan Godzilla telak ya. Masih ada pertandingan di mana Godzilla tuh pasti bisa mendominasi dan pasti bisa membunuh Kong. Dan di sini dijelaskan kalau misalkan Shimo itu lebih kuat. Nah, kenapa dia terlihat nurut dan terlihat lemah di Godzilla X Kong? Karena Shimo pada dasarnya adalah Titan yang penurut. Itu gak tahu karena trauma masa lalu atau bagaimana. Pokoknya Shimo itu memang sangat mudah untuk dikendalikan atau diajak beraliansi karena satu dia adalah Titan Alpha yang kuat. Dan mungkin trauma masa lalu, kalau dugaan gue, spekulasi gue itu karena trauma masa lalu dia menyebabkan zaman es di bumi, jadi dia merasa bersalah dan akhirnya dia lebih memilih untuk menuruti perintah Titan Alpha yang ada. Kalau sekarang kan berarti Godzilla. Itulah kenapa ketika Godzilla memerintahkan Shimo untuk menyerang Scar King, dia nurut-nurut aja. Dan ketika mereka balik, si Kong, Shimo dan juga Zuko balik ke Hollow Earth, ke tempat perbudakan para monyet-monyet itu, si Shimo kan nurut-nurut aja, bahkan memberikan Kong tumpangan gitu loh. Jadi memang dia itu sangat-sangat nurut. Nah, yang ketiga itu adalah Shimo yang melawan Ghidorah. Ini ternyata masih abu-abu dan tidak dijelaskan di novelisasinya. Ini kenapa selalu menggantung. Jadi di novelisasinya kalau kalian baca ya, itu memang kita sengaja digantung. Lebih tepatnya kita disuruh berspekulasi sendiri. Nah, sedangkan manusia Indonesia itu tidak
tidak bisa diajak berspekulasi. Karena ketika gue membuat video yang memang jelas-jelas spekulasi, dibilangnya channel gue sotoy. Dan ketika gue uploadnya itu sudah lama, beberapa bulan yang lalu, dia baru reply-nya di minggu-minggu ini, dan dia bilang channel lu sotoy, yang sebenarnya itu begini, padahal begini. Kambing, novelisasinya aja baru rilis kapan? Setelah Blu-ray-nya. Waktu itu aja gue pakai klip aja, itu klip dari trailer, kagak bisa klip dari full movie. Lu lihat sekarang, gue bisa pakai klip dari full movie. Makanya jangan bodoh, punya otak. Lu lihat itu uploadnya kapan? Itu sama aja lu komentar orang spekulasi Avengers Endgame 5 tahun yang lalu, no, lu komen di video spekulasi mereka, tuh kan salah semua spekulasinya. Oh, bakal ada si ini, cameo si ini, bakal ada sini datang nanti di Endgame gini, ada cameo ini. Itu kan salah semua, lu komen sana. Berani gak? Bodoh yang jadi orang ya. Novelisasinya aja baru rilis, dan di video itu jelas gue bilang gue berspekulasi. Yang bisa dibilang itu kemungkinan besar salah. Gue aja menikmati kesalahan gue aja, be like, oh ya spekulasi gue salah, ternyata yang bener begini gitu loh. Gue enjoy with that, karena memang itulah yang namanya dialektika, itulah yang namanya conversation, itulah yang namanya kita bisa mengungkapkan pendapat kita, versi kita sendiri. Kalian kalau punya versi kalian, oh ya kan nggak bisa mikir ya, lupa, otaknya kan nggak kepake ya. Tetapi kalau kalian masih punya, kalian drop aja di kolom komentar, nggak apa-apa, itu pasti gue baca kok. Spekulasi kalian itu bagus, gue yakin spekulasi kalian pasti bagus dan liar lah. Nah, ini soal Godzilla versus Ghidorah, ini belum jelas, oke? Godzilla versus Ghidorah, Simo versus Ghidorah, ini masih belum jelas ya. Jadi pokoknya dulu di Godzilla King of the Monsters dibilang Godzilla melawan Ghidorah di Antartika dan Godzilla menang, dan King Ghidorah jadi beku. Tapi di sini dijelaskan, misalnya Simo memang pernah bertarung dengan Ghidorah ya, which is sangat logis dari segi ukuran dan juga kemampuan mereka. Ghidorah itu memanipulasi cuaca, Simo itu memanipulasi es, yang bisa dibilang sama-sama menggunakan elemen. Sekarang kalau misalnya pertarungannya ternyata Simo beneran membekukan Ghidorah dan membuat zaman es di bumi, itu tidak sinkron dengan Godzilla melawan Ghidorah. Teorinya itu tidak sinkron sama sekali. Jadi ini masih spekulatif, ini masih abu-abu. Mungkin kita masih nunggu film selanjutnya atau memang kejelasan lagi ya. Ternyata novelisasi ini kurang menjelaskan. Jadi kita butuh penjelasan lagi nanti untuk kedepannya. Ini bagaimana? Tapi kalau kalian mau berspekulasi, banyak kok juga channel yang berspekulasi tentang Simo versus Ghidorah, itu banyak banget pokoknya. Tapi memang yang jelasnya sekarang itu masih abu-abu, Yang paling logis sekali lagi ya Simo versus Ghidorah, udah, itu yang paling logis. Sekali lagi, ini masih abu-abu, tapi kalau yang paling logis begitu. Tapi kita masih belum tahu, kita masih menunggu kelanjutannya mau diceritakannya seperti apa. Oke, kalau begitu segini dulu untuk video tentang Monsterverse kali ini ya. Beberapa klarifikasi dan juga update untuk kedepannya. Gue nggak mau bicarain tentang rumor, bocoran untuk update kedepannya, itu karena terlalu jauh untuk dari segi villain Godzilla, film tentang Godzilla bakal seperti apa, terus dorsal Godzilla Evolve dan lain-lain, itu nanti aja. Karena itu pasti bisa berubah. Godzilla jadi pink aja kita nggak tahu nih ya. Dari zaman Godzilla versus Kong itu kita nggak tahu kalau Godzilla itu bakal jadi pink ya. Kita nggak tahu. So, ditunggu aja untuk kelanjutannya, nanti bakal gue bahas. Mungkin nextnya kita bakal lebih fokus ke franchise lain dulu untuk pembahasan. Karena ada satu franchise yang mau gue bahas dan ini menarik. Sebenarnya udah pernah gue bahas di channel ini, cuman karena kurang laku. Karena memang pasarnya bukan untuk para bodoh-bodoh ini ya. Kalian jangan tersinggung ketika gue ngomong gitu, karena yang gue maksud adalah yang memang tidak mikir. Tapi kalau kalian mikir, kalian bisa berkomentar dengan baik, kalian punya spekulasi dan kalian bisa drop di kolom komentar, wah kalian jago, kalian hebat. Itu yang gue suka. Gue sangat suka. Respect buat kalian. Keren kalian. Oke, kalau gitu see you guys on the next video.